Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japrizal dengan NIM 251102904. Kelas 1D alih jenjang Program Studi dan Adaptasi Politeknik Negeri Padang. Kali ini akan membahas terkait materi model deskriptif manajemen strategik. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka Siskawati, SE, MSI, Akasia, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan Tata Kelola Organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait model deskriptif manajemen strategi yang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen strategi. Ada tiga proses berkelanjutan pada proses manajemen strategi, yaitu analisis, keputusan, serta tindakan, yang dimana merupakan inti dari manajemen strategi itu sendiri. Nah, pada praktiknya, ketiga proses tersebut biasanya disebut sebagai analisis strategi, eh, kemudian formulasi strategi, dan implementasi strategi yang saling bergantung dan tidak terjadi satu demi satu secara berurutan di sebagian besar perusahaan. Nah, yang pertama dimulai dengan analisis, yaitu menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan, kemudian terbentuknya dirumuslah formulasi dari strategi tersebut, dan kemudian strategi yang telah dibentuk itu diimplementasikan. Gitu. Selanjutnya, materi terkait lingkungan eksternal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan hal-hal eksternal lingkungan. Yang pertama itu ada peran pemindaian, peran pemantauan, intelijen kompetitif, dan peramalan. Nah, pembinaan lingkungan itu melibatkan pengawasan pada lingkungan eksternal perusahaan dalam memprediksi perubahan lingkungan yang terjadi dan mendeteksi apakah ada perubahan yang sudah terjadi. Kemudian ada terkait pemantauan lingkungan. Nah, setelah ada peran pemilihan lingkungan, ada juga materi tentang pemantauan lingkungan. Nah, di sini tujuannya tuh melacak perkembangan tren lingkungan, rangkaian peristiwa atau aliran aktivitas, baik berupa tren yang baik berupa tren yang ditemukan secara tidak sengaja ataupun yang diketahui dari luar organisasi itu sendiri. Kemudian, intelijen kompetitif yaitu membantu perusahaan mendefinisikan dan memahami industri mereka serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing yang mencakup pengumpulan data intelijen yang terkait dengan mengumpulkan data pesaing dan interpretasi data tersebut sehingga jika dilakukan hmm, sehingga jika dilakukan dengan tepat itu dapat membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan. Nah, jika intelijen kompetitif ini dilakukan dengan baik itu sangat membantu perusahaan dalam proses menghadapi persaingan. Kemudian peramalan lingkungan. Nah, di sini melibatkan beragam proyeksi yang masuk akal tentang arah, cakupan, kecepatan, serta intensitas perubahan lingkungan yang bertujuan untuk memprediksi perubahan. Nah, perlunya dalam meningkatkan kesadaran akan hal-hal eksternal lingkungan itu adalah salah satunya itu peramalan lingkungan. Kita perlu dalam meramalkan bagaimana lingkungan eh, perusahaan tersebut yang akan datang gitu. Selanjutnya analisis SWOT. Nah, sama-sama kita ketahui analisis SWOT itu adalah salah satu teknik yang secara paling dasar ya, paling mudah untuk menganalisis serta melihat kondisi dari persaingan pada sebuah perusahaan atau industri. Nah, SWOT itu sendiri kita bakal melihat atau akan melihat bagaimana kekuatan dari perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya, terus kelemahannya seperti apa, peluangnya bagaimana, dan ancaman yang akan dihadapi ke depan itu seperti apa. Jadi, dengan menggunakan analisis SWOT ini dapat eh, melihat bagaimana kita dalam mengatur strategi itu sendiri itu. Mulai dari kita memperhatikan bagaimana kekuatan, dari segi kekuatan nantinya pasti ada kelemahan, nanti terus dari kekuatan dan kelemahan tersebut kita juga bakal melihat peluang dan
apa ancaman yang bakal terjadi. Nah, nanti dari eh, hasil yang dapat disimpulkan tersebut dapat menjadi acuan bagi kita untuk mengambil keputusan ke depannya. Kemudian poin kedua itu lingkungan umum. Nah, lingkungan umum tersendiri itu terdiri dari beberapa faktor yang memberikan dampak dramatis terhadap strategi perusahaan. Yang pertama adalah segmen demografis, itu mencakup elemen-elemen seperti populasi manusia, peningkatan atau penurunan kemakmuran, perubahan komposisi etnis, terus distribusi distribusi geografis populasinya seperti apa, dan disparitas tingkat pendapatan bagaimana gitu. Kemudian segmen si sosial kultural yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai-nilai, keyakinan dan gaya hidup pada satu masyarakat. Nah, itu salah satu yang harus diperhatikan atau faktor yang salah satunya itu yang harus diperhatikan dalam lingkungan umumnya. Kemudian segmen politik atau hukum. Nah, proses politik dan hukum ini yang berupa undang-undang yang dapat mempengaruhi peraturan lingkungan yang harus dipatuhi oleh industri. Nah, dalam melaksanakan kegiatan industri atau perusahaan itu pastinya ada proses politik atau hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan tersebut. Kemudian segmen teknologi. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi serta perundang-undangan dapat mempengaruhi peraturan lingkungan yang harus dipatuhi oleh industri itu sendiri. Nah, kemudian ada segmen teknologi. Nah, di sini perkembangan teknologi menghasilkan produk, tren dan layanan terbaru yang meningkatkan cara produksi mengirim kepada pengguna akhir. Nah, dalam segmen ekonomi, dalam segmen teknologi ini dapat dengan adanya kemudahan perkembangan teknologi dapat meningkatkan pelayanan dan menghasilkan produk sesuai tren dan meningkatkan cara produksi serta pengiriman barang tersebut atau produk tersebut tepat kepada pelanggan. Kemudian ada segmen ekonomi. Nah, ini indikator yang mencakup suku bunga, tingkat pengangguran, indeks harga konsumen seperti apa, kemudian produk domestik bruto dan pendapatan bersih bersih yang dapat dibelanjakan bagaimana. Nah, itu juga menjadi faktor dalam lingkungan umumnya. Kemudian segmen global. Nah, globalisasi ini memberikan peluang untuk mengakses potensial pasar yang lebih luas atau lebih besar. Nah, secara global itu nanti antara perusahaan atau industri masyarakat itu dapat mengakses secara global bagaimana potensi pasar dan kondisi barang tersebut gitu. Kemudian hubungan antara unsur lingkungan umum. Nah, di sini merupakan faktor akhir dari lingkungan umum yaitu dengan adanya globalisasi memberikan peluang untuk mengakses potensial pasar yang lebih luas dan lebih besar yang dilakukan oleh perusahaan atau industri tersebut. Kemudian ekonomi digital peran fundamental dalam lingkungan bisnis. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, globalisasi bisnis, yaitu perusahaan besar maupun kecil dapat berinteraksi dengan mitra bisnis dalam skala global. Nah, globalisasi bisnis, perusahaan besar maupun kecil dapat berinteraksi dengan mitra bisnis dalam skala global atau skala besar. Nah, di sini kemudian dapat mengurangi kolaborasi. Nah, perusahaan dapat mempermudah, lebih mudah bermitra dengan perusahaan eksternal untuk penyediaan operasi bisnis yang krusial. Nah, jadi lebih jelas lah gitu. Kemudian meningkatkan ekspektasi pelanggan. Nah, dengan adanya eh, ekonomi digital, di situ sangat berperan peran fundamental dalam lingkungan bisnisnya gitu. Nah, dengan tersebut meningkatkan salah satu tadi kan meningkatkan ekspektasi pelanggan. Nah, peningkatan yang dirasakan dalam tingkat eh, pengenalan teknologi baru itu yang dan terjadinya lebih banyak pemasok global gitu. Kemudian peningkatan ekspektasi pelanggan. Nah, peningkatan yang dirasakan dalam tingkat pengenalan teknologi baru dan tersedianya lebih banyak pemasok global gitu. Dengan adanya ekonomi digital itu dapat meningkatkan ekspektasi pelanggan dalam hal dengan adanya pengenalan-pengenalan teknologi baru yang muncul. Selanjutnya itu lingkungan kompetitif. Nah, ini materi terakhir dari lingkungan eksternal yaitu lingkungan kompetitif yang di mana manajer juga harus memperhatikan lingkungan pesaing. Sifat persaingan pada suatu
perusahaan atau industri, dan serta profitabilitas perusahaan yang sering kali dipengaruhi secara langsung oleh perkembangan lingkungan persaingan tersebut. Nah, dengan adanya memperhatikan lingkungan kompetitif, eh, yang salah satu dari lingkungan eksternal itu harus diperhatikan oleh manajer. Bagaimana tingkat persaingan dan apa yang harus dilakukan oleh manajer atau pimpinan perusahaan tersebut. Selanjutnya, lingkungan internal. Nah, yang pertama itu analisis rantai nilai. Nah, di sini analisis rantai nilai memandang organisasi sebagai proses berurutan dari aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai. Nilai merupakan jumlah yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk apa yang disediakan perusahaan dan diukur berdasarkan pendapatan yang mencerminkan harga yang ditetapkan perusahaan untuk produk tersebut dan kualitas yang dijualnya. Kemudian pandangan perusahaan berbasis sumber daya. Nah, di sini juga ada bagaimana pandangan perusahaan terkait sumber dayanya sendiri. Yang pertama jadi sumber daya itu sendiri yaitu sumber daya manusia. Sumber daya yang merupakan sumber daya perusahaan seperti aset, kemampuan, proses, organisasi, informasi, pengetahuan dan sebagainya yang dikendalikan oleh perusahaan yang memungkinkan pengembangan dan penerapan strategi penciptaan nilai tersebut. Kemudian ada sumber daya perusahaan dan keunggulan kompetitif berlanjutan. Kemudian ada pembuatan dan distribusi keuntungan perusahaan, memperluas pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Kemudian mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, di sini ada dua pendekatan, teman-teman. Yang pertama, pada bagian ini membahas dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang pertama itu analisis rasio. Nah, analisis rasio ini secara umumnya mengidentifikasikan kinerja perusahaan tersebut berdasarkan neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada laba rugi, dan valuasi pasar. Nah, yang kedua itu mengambil pandangan pemangku kepentingan yang lebih luas. Di sini, perusahaan harus memuaskan beragam pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemilik untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang mereka. Nah, materi terakhir terkait formulasi strategi. Nah, formulasi strategi bisnis yaitu bagaimana perusahaan seharusnya bersaing. Kepemimpinan biayanya seperti apa atau bagaimana, diferensiasinya bagaimana, atau inovasi nilainya seperti apa gitu. Kemudian strategi korporat. Nah, di mana perusahaan harus bersaing eh, seperti industri, pasar, dan geografinya seperti apa. Kemudian strategi global. Nah, ini untuk melihat bagaimana dari mana perusahaan harus bersaing, baik itu secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Itu semuanya diformulasikan untuk terbentuknya suatu strategi bisnis yang bagus gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.